Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam perjalanan kita biasa mengkosor sholat. Mengkosor artinya meringkas sholat. Bagaimana ketentuan waktu dan eh, kaitannya dengan bagaimana hitungan angka sholatnya itu ya. Ya, itu nampaknya perlu kita perhatikan dan kita bicarakan bersama. Artinya kadang-kadang ada orang yang melakukan sholat jamak ya, jamak takdim atau jamak takhir. Nah, tapi kemudian eh, apa ya bingung menentukan ini yang didahulukan yang mana begitu ya. Didahulukan yang mana. Nanti kita lihat coba beberapa riwayat ya mungkin tidak hanya sekali kajian ya. Yang pertama eh, tentang pembahasan tentang qasar sholat ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi saya membuka di Fathul Bari jilid yang ke-6. Ini terjemah Fathul Bari, penjelasan kitab Sahih Al-Bukhari. Penerbitnya Pustaka Azam. Nah, membicarakan tentang qasar sholat ini, hadis yang pertama menyatakan An Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepada keduanya, eh, berkata Abdullah bin Abbas ya, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara yaksuru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal ya, selama 19 hari dan mengkosor sholatnya selama 19 hari itu. Fananu idza safarna tis'ata asyara fa qasorna. Maka kami apabila melakukan satu safar, kemudian safarnya itu berlangsung selama 19 hari, maka kami meringkaskannya. Wa in zidna atmamna, jika lebih dari 19 ya, jadi hari yang ke-20 ya, 19 20 dan seterusnya, maka yang hari yang ke-20 dan seterusnya itu kami menyempurnakannya. Nah, ini hadis yang pertama. Jadi kesimpulannya ya, ada- apa yang bisa dipahami dari hadis ini ya, belum kesimpulan sebenarnya. Apa yang bisa dipahami dari hadis ini bahwa Rasulullah eh, dalam satu riwayat Rasulullah sedang melakukan safar selama 19 hari tinggal di satu kota, maka ketika itu Rasulullah melakukannya mengkosor sholatnya. Nah, cuma nanti jadi pertanyaan kan mungkin bagi kita, 19 hari itu kan tinggal. Nah, terus berangkat dan pulangnya gimana? Kosor enggak gitu ya. Nah, itu pertanyaannya. Sehingga nanti beberapa riwayat itu menjelaskan bukan 19 hari tapi 21 hari. Ya, 21 hari. Jadi perjalanan sehari kemudian tinggal 19 hari, pulangnya 1 hari. Ya, mungkin ada yang riwayat menyebutkan 20 hari sehingga berangkatnya nggak dihitung gitu ya. Nah, tapi pada intinya kira-kira ya hitungan 20 hari ya. Hitungan 20 hari. Jadi ini bukan hitungan yang eh, apa ya pasti harus hitungan 20 hari begitu enggak. Atau tidak kemudian kita pakai riwayat ini kemudian oh berarti cuma 19 hari enggak boleh lebih dari 19 hari juga tidak begitu. An Yahya bin Abi Ishaq qala, dari Yahya ibnu Abi Ishaq beliau berkata, sami itu Anasan yaqulu, aku mendengar Anas berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Mekah. Karena yusolli rokataini. Maka beliau itu melakukan sholat 2 kali 2 kali. Jadi maksudnya sholat duhur, sholat asar itu lakukan 2 kali 2 kali.
Hatai roja'na ilal Madinah sampai kami kembali ke Madinah. Nah, jadi berangkatnya sampai perjalanannya juga melakukan sholat qasar. Kultu aqamtum bimakah syai'an. Nah, maka aku berkata, berapa lama engkau tinggal di Makkah itu? Qala aqamna biha asyron. Maka beliau mengatakan kami tinggal selama 10 hari. Nah, kalau ini hitungan 10 hari ya. Hmm. Nah, kita juga tahu ini waktu itu Rasulullah kan di Madinah. Nah, kemudian waktu perjalanan ke Mekah, ketika itu tinggal di Mekah selama 10 hari, maka Rasulullah mengkosor. Kosornya adalah dua rakaat gitu. Hmm. Maksudnya meringkas sholat adalah mengerjakan sholat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Ya. Yang hitungannya 4. Jadi duhur, asar, dan isya. Itu menjadi 2 rakaat. Nah, Ibnu Mundir selainnya menukil ijma ulama tentang tidak adanya kosor dalam sholat subuh dan maghrib. Jadi subuh tetap 2 dan maghrib tetap 3. Imam Nawawi berkata, jumhur ulama membolehkan meringkas sholat pada setiap perjalanan yang mubah. Sementara sebagian ulama salah mensyaratkan adanya rasa takut saat safar. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa perjalanan itu adalah untuk haji atau umroh ataupun jihad. Sebagian lagi mengatakan bahwa perjalanan itu adalah dalam rangka ketaatan. Sementara dari Abu Hanifah dan As-Sauri dikatakan, bolehnya meringkas sholat pada semua perjalanan, baik dalam rangka ketaatan maupun maksiat. Ini ekstrimnya sampai baik urusan taat atau maksiat semuanya boleh gitu. Nah, tapi sudah panan itu maksudnya apa hukum itu ya, tentang safarnya itu ya. Jadi kan safar itu tidak harus kemudian karena ibadah haji kemudian boleh dikosor, sedangkan kalau selain itu nggak boleh ya, nggak begitu. Misalnya ada orang melakukan perjalanan piknik ya, piknik kan mubah hukumnya, ya, tapi boleh tetap dikosor. Atau orang hanya melakukan perjalanan piknik mungkin berapa hari ya, tapi misalnya melakukan perjalanan sampai di tempat yang ya lumayan jauh lah, mungkin keluar kota mungkin ya, atau naik gunung ya. Nah, naik gunung mungkin perjalanannya kan ya cuma main-main saja ya, tapi tetap saja bisa dikosor. Jadi saya kira ini yang lebih bisa kita pahami. Jadi kalau misalnya ada syarat-syarat rasa takut saat safar ya, saya kira tidak apa ya, itu eh, bukan merupakan syarat untuk bisa mengkosor ya. Jadi baik dalam keadaan takut maupun merasa aman, baik dalam keadaan perjalanan dalam melakukan satu ibadah spesial gitu ya, seperti haji ataupun dalam mereka sekedar perjalanan-perjalanan yang mubah, piknik dan sebagainya. Ya. Dan lamanya bermukim yang diperbolehkan untuk meringkas tentang sholat ini dalam hal ini tentang lamanya waktu inilah kemudian ada yang apa ya membicarakannya. Nah, berapa lama beliau bermukim dalam keadaan meringkas sholat? Ada beliau mengatakan mana berapa lama beliau meringkas sholat hingga akhirnya mukim, ya, yakni hingga akhirnya ia dinamakan sebagai orang yang berdomisili. Taruhlah misalnya ada orang bepergian sampai eh, sudah sampai 1 bulan, 30 hari ya gitu, 30 hari. Nah dia mulai harus menyempurnakan sholatnya mulai dari berapa? Nah, di situ sebenarnya memang sebetulnya sangat relatif ya. Tidak tidak ada ketentuan secara baku. Ya mulai dari tadi 10 hari, 20 hari Rasulullah melakukan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa keadaan safar itulah yang kemudian menyebabkan orang itu bisa menjamak dan mengkosor sholatnya.
Nah itu, jadi ketika orang dalam keadaan safar itulah yang kemudian dia mesti menjamak sholatnya. Ya, diperbolehkan menjamak sholatnya. Kemudian tentang angka 19 hari di hadis itu nanti ada beberapa riwayat ya. Dalam pembahasan tentang Al-Maghazi disebutkan melalui jalur lain dari Asim di Mekah. Demikian juga Ibnul Mundhir meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Al-Asbahani dari Ikrimah. Abu Dawud meriwayatkannya melalui jalur ini dengan lafadz sab'ata asyar. Jadi 17 hari. Imam Abu Dawud menyebutnya dengan 17 hari. Begitu pula yang beliau riwayatkan melalui jalur Hawas bin Ghiyad dari Asim, dia berkata, dan Abad bin Mansur meriwayatkan dari Ikrimah Tis'ata Asyar. Jadi tadi 19 hari. Nah, jadi tentang angka tadi hitungannya. 19 hari itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau misalnya jamak takdim kan artinya jamak itu dilakukan di awal ya. Misalnya pas duhur kemudian asar, maka kemudian kita melakukan jamak takdim. Nah, berarti sholatnya di waktu duhur. Kalau yang dilakukan seperti itu, maka seperti urutannya pada umumnya. Jadi eh, duhur dulu kemudian asar. Demikian juga ketika kita melakukan jamak takdim itu adalah sholat maghrib dan isya. Nah, maka kemudian kita akan melakukannya dengan sholat isya, sholat maghrib kemudian sholat isya gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi pertanyaan kemudian ada yang bertanya lah kalau kemudian mau ditakhir tapi ditakhir misalnya sholat duhur dan asar dilakukan di waktu asar atau sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu isya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, saya akan sampaikan satu riwayat ya. Ini judulnya di dalam Sahih Bukhari itu begini. Sholat maghrib tetap dilaksanakan 3 rakaat ketika safar. Ini judul babnya. Seperti itu. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajalahu as-sairu fis safar yuakhirul maghrib hatta yajma'a bainaha wa bainal isya. Aku melihat Rasulullah SAW apabila tergesa-gesa dalam satu perjalanan, maka beliau melakukan takhir. Yuakhiru dari kata itu. Akhara yuakhiru takhir ya. Mentakhirkan sholat maghribnya hatta yajma'a bainaha wa bainal isya. Jadi eh, mengakhirkan maghribnya sehingga mengumpulkan keduanya itu dengan sholat isya. Qala Salim, berkata Salim, wa kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, yaf'aluhu idza ajalahu asair. Nah, aku juga Abdullah biasa melakukannya apabila beliau terburu-buru dalam perjalanan. Nah, ini ya berkata Salim. Salim menceritakan siapa? Menceritakan tentang Abdullah bin Umar. Nah, Salim ini kan budaknya Umar ya. Kemudian mungkin dilanjut menjadi budaknya Abdullah, apa, pelayan lah gitu ya. Pelayannya Umar. Abdullah bin Umar. Jadi turun ke putranya. An Ibni Syihab qala Salim. Dari Ibnu Syihab berkata Salim, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yajma'u bainal maghrib wal isya bil Musdalifah. Ya. Abdullah Ibnu Umar itu mengumpulkan antara maghrib dan isya itu di Musdalifah, artinya menjamaknya di Musdalifah. Qala Salim wa akhara Ibnu Umar al-Maghrib. Berkata Salim, menceritakan Salim ini, Ibnu Umar mentakhirkan maghrib. Mentakhirkan maghrib.
Dan beliau disuruh agar menolong istrinya Sofiyah binti Abu Ubaid. Maka aku berkata kepadanya, "Sholat." Maka beliau berkata, "Berjalanlah." Aku berkata padanya, "Sholat." Beliau berkata, "Berjalanlah." Nah, jadi Salam ini mengingatkan kepada Ibnu Umar supaya ini sudah maghrib kira-kira gitu ya. Ini sudah maghrib kita sholat saja. Tapi Ibnu Umar mengatakan udah jalan aja gitu ya. Nah, terus sampai diulang lagi. Ini saatnya sholat maghrib ini sholatlah. Kita sholat saja. Nah, tapi Abdullah bin Umar mengatakan udah jalan saja. Nah, hingga beliau berjalan 2 atau 3 mil, kemudian turun dan sholat. Kemudian beliau berkata, demikian aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat apabila terburu-buru dalam perjalanannya. Nah, jadi pertimbangannya karena udah ribet banget lah gitu ya. Kondisi perjalanan itu sudah sangat ribet, maka kemudian kalau berhenti itu nanggung, ya sudah nanti ditakhir aja lah gitu ya. Maka Abdullah Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat maghrib, lalu mengerjakannya 3 rakaat kemudian salam. Setelah itu diam sejenak hingga qomat untuk sholat isya dilakukan, lalu beliau mengerjakannya sebanyak 2 rakaat kemudian salam. Beliau tidak mengerjakan sholat sunnah setelah isya hingga beliau sholat di tengah malam. Nah, jadi itu takhirnya itu tetap urut ya. Jadi walaupun maghribnya itu diundurkan sampai isya, tetap saja urutannya ya maghrib dulu baru isya, bukan dibalik gitu ya. Jadi maghribnya 3, kemudian isya-nya itu 2. Nah demikian juga ketika duhur dan asar, itu dua yang pertama itu adalah sholat duhur dulu, baru yang berikutnya adalah sholat isya. Nah, jadi urutannya ini tidak pernah dibalik. Nah, itulah yang kaitannya tentang sholat qashar ya. Ya, sholat qashar, sholat jamak. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semuanya ya. Kita selalu menjaga sholat-sholat kita. Jangan sampai kita mengabaikan, eee, meninggalkan karena merasa kesulitan dalam perjalanan betapapun ribetnya kita, banyak kesempatan, peluang, keringanan bagi kita untuk melakukan sholat dengan berbagai itu tadi. Nah, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.